Bab 95, Puncak Awan. Mendengar kata-kata Lesikin, Jerry yang mengerti bahwa dia telah terbangun sepenuhnya. Karena itu, dia akhirnya bisa melepaskan dan melakukannya. Jangan khawatir, aku tidak akan melakukan sesuatu yang ilegal. Jerry yang berkata dengan serius, lalu melirik gedung Volair di lantai 2 yang telah dicungkil, lalu mengeluarkan kunci, dan menyerahkannya kepada Lesikin. Tidak ada hal bagus yang akan terjadi kalau terus tinggal di tempat ini. Kamu dan Yumi jangan pergi kerja hari ini, berkemaslah dan tinggal di tempatku. Saat Lesikin hendak menolak, Jerry yang berkata lagi, kita adalah suami dan istri, tidak perlu terlalu sungkan. Anggap saja untuk happy, pergilah ke tempatku. Kali ini, Lesikin tidak menolak lagi, Jerry yang mengemudikan Phaeton dan meninggalkan halaman keluarga Qin. Kakak, apa maksud kakak ipar kita pindah? Apakah dia sudah membeli rumah? Yumi Qin bertanya dengan curiga. Lesikin mengangguk, jangan ganggu dia lagi, pergi dan kemasi barang-barangnya dulu, lalu pindah ke tempatnya. Ketika Yuri Zhou mendengar bahwa Lesikin mengatakan dia akan pindah, dia langsung meledak dan berkata dengan marah, kami telah tinggal di sini sepanjang hidup kita, bagaimana kita bisa pindah? Dan itu adalah rumah Jerry yang, dia pecundang, seperti apa rumah yang bisa dia beli. Kalau mau pindah, kalian saja, aku tidak akan pergi. Lesikin menggelengkan kepalanya tanpa daya, karena kamu tidak pergi, maka kami tidak peduli denganmu, Yumi, ayo berkemas, villa Jerry yang memiliki segalanya, bawa saja beberapa pakaian. Kakak ipar membeli villa rupanya. Yumi Qin terkejut. Lesikin mengangguk, ya, ini villa yang cukup besar dengan segala isinya, kecuali hal-hal penting dan pakaian ganti, kamu tidak perlu membawa apa-apa lagi. Oke, kalau begitu aku akan berkemas, kata Yumi Qin dengan gembira. Ketika kedua saudari itu berbicara, Yuri Zhou terus mendengarkan secara diam-diam. Awalnya dia tidak berencana untuk pindah, tetapi ketika dia mendengar Lesikin mengatakan bahwa rumah yang akan dia pindah adalah sebuah villa, dia terkejut. Sebelum kedua saudari itu memasuki kamar mereka, Yuri Zhou tidak sabar untuk berlari kembali ke kamarnya. Lesikin pernah ke puncak awan, dan tentu saja tahu bahwa ada segalanya di sana. Dia hanya mengepak beberapa pakaian untuk dirinya sendiri dan happy, sebuah koper kecil sudah cukup. Yumi Qin tidak punya apa-apa untuk dikemas, jadi ketika kedua saudari itu mengemasi barang-barang mereka satu persatu dan datang ke lobi di lantai pertama, Yuri Zhou sudah mengemasi dua koper besar dan sedang menunggu. Bu, mengapa kamu berkemas? Apakah kamu mau kembali tinggal di rumah ibumu? Yumi Qin berkata dengan sinis. Yuri Zhou juga tidak merasa malu, dan tersenyum, aku hanya kalian dua putriku, tentu saja aku akan pergi kemanapun kalian pergi. Bagasi Maserati tidak muat, dan pada akhirnya kedua koper Yuri Zhou semuanya diletakkan di kursi belakang, barulah bisa muat. Yumi Qin melaju, perlahan ke arah puncak awan. Kakak, jangan bilang villa kakak ipar ada di area villa komunitas awan berair. Mengikuti rute yang ditunjukkan oleh Lesikin, Yumi Qin menjadi semakin terkejut. Ikuti saja arah yang aku katakan, kamu pasti tidak akan salah, kata Lesikin. Yuri Zhou mencibir, komunitas awan berair adalah area villa teratas di Jiangsu. Perkebunan keluarga dari 4 klan Jiangsu semuanya ada di sana, bagaimana sampah itu bisa membeli villa di komunitas awan berair? Lesikin mengerutkan kening, bisakah kamu berhenti membicarakan dia seperti itu? Kamu tidak tahu siapa dia. Yumi Qin juga berkata, kamu juga telah melihat bagaimana kakak iparku memperlakukan Fred Qin hari ini. Selalu ada batas kesabaran seseorang. Kalau kamu terus menyebutnya begitu, suatu hari nanti saat dia kehilangan kesabaran, jangan sampai kamu menangis saja. Bagaimana kamu berbicara denganku? Bagaimanapun juga aku ibu kalian. Kalian berbicara kepadaku seperti ini untuk orang luar. Apakah ada anak perempuan seperti kalian ini? Yuri Zhou tiba-tiba terlihat tidak senang. Aku belum pernah melihat ibu sepertimu. Yumi Qin saling berhadapan. Sejak Yumi Qin membantu Yuri Zhou mengalahkan Lulu Wang di restoran suji terakhir kali, Yuri Zhou membuat Yumi Qin berlutut untuk meminta maaf. Hati Yumi Qin sudah hancur.
Bagaimana kamu berbicara denganku? Percaya atau tidak, aku akan menamparmu. Yuri Zhou sangat marah. Cukup, kemarahan Lesikin tiba-tiba membengkak, dan dia melihat kembali ke Yuri Zhou. Bu, kukatakan yang jelek dulu di awal, kalau kamu masih menargetkan Jerry yang seperti dulu, sebaiknya kamu kembali saja ke rumah lama. Pada saat ini, wajah Lesikin ditutupi dengan raut dingin. Yuri Zhou hendak berbicara, tetapi ketika dia melihat mata marah Lesikin, dia menelannya kembali dan menoleh untuk melihat keluar jendela dengan marah. Kakak, rumah kakak ipar benar-benar ada di komunitas awan berair. Ketika Yumikin masuk ke komunitas awan berair, dia terkejut. Penjaga keamanan di gerbang melihat plat nomor yang tidak dikenalnya dan hendak menghentikannya ketika dia tiba-tiba melihat Lesikin duduk di kopilot. Dia terkejut dan berdiri tegak untuk memberi hormat. Komunitas awan berair tidak besar, dan orang-orang yang bisa tinggal di sini semuanya adalah raksasa teratas di Jiangsu. Dan para satpam di sini sudah lama menanamkan informasi pemiliknya di benak mereka, dan tentunya mereka tahu bahwa Lesikin adalah nyonya rumah puncak awan. Mata Yuri Zhou penuh cahaya, dia menurunkan jendela mobil, dan terus melihat sekeliling. Ini adalah pertama kalinya dia memasuki area villa yang begitu mewah. Meskipun Yumikin terkejut, tetapi memikirkan misteri dan kekuatan Jerry Yang, dia secara bertahap menerima semua ini. Yang mana villa kakak iparku? Sebentar lagi jalan buntu. Yumikin mengemudi lebih jauh, tetapi masih tidak melihat Lesikin menunjuk ke arah rumah, jadi dia bertanya dengan curiga. Lurus saja dia jalan ini dan kamu akan tiba, kata Lesikin. Apa? Yumikin terlihat bingung, karena jika kamu melangkah lebih jauh, kamu akan pergi ke puncak gunung, tidak ada seorang pun di sepanjang jalan. Lesi, kamu pasti telah melakukan kesalahan. Pergi ke puncak. Sebulan yang lalu, ada berita sensasional di Jiangsu. Artinya, villa puncak awan di titik tertinggi dibeli oleh seorang orang kaya yang misterius. Yuri Zhou juga berkata, aku mendengar bahwa jalan menuju puncak sepanjang 3 km penuh itu hanya disiapkan untuk keluarga villa puncak awan, dan orang luar tidak boleh masuk. Aku juga mendengar bahwa setengah bulan yang lalu, generasi kedua yang kaya ingin datang untuk melihat-lihat, tetapi kakinya dipatahkan oleh penjaga keamanan komunitas awan berair. Keluarga generasi kedua yang kaya masih sangat marah, tetapi mengetahui hal itu, orang kaya generasi kedua yang hampir pergi ke puncak awan bahkan sampai tidak berani kentut. Krit. Mendengar ini, Yumikin terkejut dan menginjak rem, untungnya kecepatan mobil itu lambat. Selanjutnya adalah jalan menuju puncak awan. Yumikin memandang Lesikin dengan cemas, kakak, kamu pasti telah melakukan kesalahan. Puncak awan adalah villa Jerry Yang, jangan khawatir, jalan saja. Kata Lesikin tak berdaya. Lesi, kapan kamu belajar bercanda? Puncak awan bahkan tidak berani ditinggali 4 keluarga Jiangsu, tapi kamu bilang itu villa pecundang itu, bagaimana mungkin? Yuri Zhou menatap tak percaya. Yumikin terdiam, jantungnya berdegup kencang, tentu dia tahu kakaknya tidak akan pernah bercanda, artinya puncak awan benar-benar rumah Jerry Yang. Ayo jalan, Lesikin tidak repot-repot menjelaskan, tetapi hanya mengatakan sesuatu dengan ringan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Yumikin menyalakan kembali mobilnya dan melaju di sepanjang jalan. Bersambung.